Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan kondisi sehat dan baik. Baiklah, pada pagi hari ini Ibu akan mengajak kalian mengulas kembali materi yang minggu kemarin sudah Ibu berikan linknya kepada kalian untuk dibaca dan dipahami. Hari ini kalian buka kembali. Masih bisa dibuka atau enggak linknya? Kalau masih, silakan dibuka kembali. Yaitu materi yang pertama adalah mengenai menggambar model prinsip-prinsip teknik dan contoh gambarnya. Apa itu model? Model adalah objek gambar yang menjadi bahan inspirasi dalam kegiatan menggambar model. Atau menggambar model merupakan kegiatan menggambar dengan menentukan objek gambar berupa objek 3 dimensi yang digambar atau direkam di atas bidang 2 dimensi dengan ketentuan, kemiripan, atau ketepatan bentuk dan warna. Agar menghasilkan gambar yang menarik dan tepat, kalian perlu memperhatikan prinsip-prinsip, langkah-langkah, dan teknik menggambar model yang baik dan benar. Objek gambar model sangat beragam, antara lain contohnya objek benda hidup, yaitu contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan, dan benda mati, contohnya gelas, piring, botol, mangkok, dan lain-lain. Di sini ada contohnya, yaitu contoh menggambar bentuk. Objeknya adalah apa itu? Vas bunga. Bisa kalian lihat. Dan dalam menggambar model benda hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan sangat memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi dalam menggambar. Menggambar binatang merupakan objek gambar yang memiliki tingkat kesulitan yang paling tinggi dalam menggambarnya. Karena apa? Karena gerak dan posisi binatang tidak dapat diatur sesuai keinginan penggambar, sehingga sangat memerlukan kejelian dan kecermatan yang lebih dalam menggambar binatang. Contohnya, objek gambar binatang yang cukup mudah antara lain menggambar apa tuh? Sapi, kerbau, kambing, kucing, ayam, kuda, kelinci, dan jenis binatang peliharaan lainnya. Kamu lihat contoh gambar yang Ibu berikan di link tadi. Itu adalah contoh mahasiswa-mahasiswi yang sedang menggambar dengan menggunakan objek gambar yaitu kuda. Kamu lihat contoh gambarnya. Berarti mereka menggunakan objek gambar fauna. Kamu lihat lagi berikutnya. Dalam menggambar model dengan objek manusia, sekarang manusia yang perlu dipahami adalah karakter anatomi, yaitu kedudukan struktur tulang dan otot yang menentukan besar, kecil, cekung, cembung tubuh manusia, dan proporsi, yaitu perbandingan bagian per bagian dengan keseluruhan tubuh manusia. Hal ini diperlukan untuk mengetahui perbandingan ukuran yang tepat dan rasional. Jadi harus memiliki ukuran kalau setiap kalian mau menggambar manusia, seperti perbandingan ukuran kepala dengan tubuh, panjang lengan atas dibandingkan dengan bawah, ukuran lebar bahu dibandingkan tinggi badan yang tepat, dan lain sebagainya. Kalian lihat contoh gambarnya, seorang pelukis sedang menggunakan objek gambar seorang manusia. Kamu lihat contohnya ya, untuk menggambar dengan menggunakan objek manusia. Dan yang ketiga adalah objek gambar model berupa tumbuh-tumbuhan yang merupakan objek gambar yang menarik. Secara teknik dan proses pengerjaannya lebih mudah daripada menggambar model dengan objek manusia dan binatang. Namun semudah dan sesulit apapun objek gambar model tersebut, perhatikanlah ketentuan-ketentuan dalam menggambar model seperti prinsip-prinsipnya, unsur-unsur, dan teknik menggambar model yang baik dan benar, agar hasil menggambar kalian sesuai dengan ketentuan dan aturan yang benar. Beberapa objek gambar model tumbuhan yang cukup mudah digambar antara lain seperti kalian bisa lihat menggambar beragam jenis bunga di taman, menggambar aneka jenis pohon di kebun, menggambar bermacam-macam buah hasil berkebun, dan lain-lain yang ada di sekitar lingkungan rumah kalian. Contohnya nih, menggambar apa nih? Beragam tumbuhan di lingkungan kalian. Kalian bisa lihat contohnya. Dan sekarang
kalian lihat prinsip penggambar model. Untuk mendapatkan hasil gambar yang baik dan benar, diperlukan prinsip-prinsip menggambar model yang terdiri antara lain yang pertama adalah komposisi. Kenapa diperlukan dalam komposisi dalam menggambar adalah karena komposisi merupakan susunan atau tata letak objek gambar antara objek gambar yang satu dengan objek gambar yang lain, sehingga memiliki satu kesatuan bentuk yang harmonis untuk dapat memperindah gambar dan membuat gambar menjadi menarik. Proporsi, yaitu perbandingan ukuran dan bentuk objek antara bagian satu dengan bagian yang lain secara ideal dan harmonis. Menggambar proporsi yang tepat akan menghasilkan hasil yang ideal dan enak dipandang. Namun jika digambar dibuat tanpa memperhatikan proporsi yang tepat, maka akan terkesan janggal dan tidak nyaman dipandang. Contohnya menggambar benda berupa peralatan minum seperti gelas, porong, dan kendi tanpa memperhatikan proporsi yang tepat akan sangat janggal dan kurang harmonis apabila ukuran gelas sama dengan ukuran porong dan kendi. Yang ketiga adalah keseimbangan, yaitu keselarasan antara objek gambar, bidang gambar, dan gambar yang dihasilkan. Keseimbangan dalam menggambar model dapat diperoleh dengan cara memberikan efek perspektif pada objek gambar, sudut pandang gambar, maupun dengan cara membuat skala. Yang keempat, kesatuan adalah penataan unsur dengan cara menggabungkan unsur satu dengan unsur lainnya berdasarkan bentuk ukuran maupun jenisnya sehingga memperoleh hubungan yang kuat, erat, dan saling mendukung antara satu dengan yang lain sehingga memiliki kesatuan yang tidak terpisahkan. Kesatuan juga dapat diartikan keserasian dalam mengatur objek gambar sehingga objek yang diatur satu dengan yang lainnya memiliki kesan ruang, kedalaman, dan saling mendukung antara objek satu dengan yang lain sehingga menghasilkan gambar yang lebih baik. Yang kelima, perspektif, yaitu memperhitungkan hukum alam dengan mempertimbangkan jauh dekatnya dari pandangan mata kita. Jika benda dekat dengan mata kita akan terlihat jelas, sementara benda yang jauh dari pandangan mata akan terlihat samar dan tidak jelas. Contoh penerapan hukum perspektif ini dilakukan pada saat menggambar objek, misalnya kereta api yang berjalan mendekati kita. Pada bagian yang dekat seperti mesin kereta yang terlihat jelas, sedangkan bagian gerbong kereta api bagian belakangnya semakin jauh terlihat kurang jelas dan semakin samar. Untuk layout adalah tata letak objek gambar dengan keseluruhan bidang gambar. Prinsip layout diperlukan dalam menentukan tata letak atau posisi objek gambar dengan bidang gambar. Misalnya apabila objek yang digambar tinggi, sebaiknya bidang gambar vertikal atau potret, sedangkan apabila menggambar dengan objek yang lebar, sebaiknya bidang gambar horizontal landscape. Begitu juga dalam mempertimbangkan posisi objek gambar secara keseluruhan. Gelap terang adalah efek gelap dan terangnya suatu permukaan objek atau bidang dari pengaruh cahaya pada objek atau bidang tersebut, atau latar belakang karena pengaruh cahaya. Prinsip gelap terang dalam menggambar suatu objek tidak hanya diterapkan pada permukaan objek karena pengaruh cahaya, namun juga dapat diterapkan pada bayangan objek dan latar belakang objek karena efek cahaya pada objek tersebut. Plasticity adalah kesan natural dari hasil gambar yang seolah-olah seperti benda aslinya, dengan mengolah secara maksimal anatomi, warna, tekstur, pencahayaan, bayangan, latar belakang, dan efek-efek lainnya. Itu merupakan plasticity. Dan sekarang ada 8 unsur mengenai menggambar model. Menggambar model merupakan bagian dari seni rupa. Jadi unsur-unsur gambar model sama dengan unsur-unsur dalam seni rupa. Yang pertama adalah yang harus kamu ingat, ke-8 unsur seni rupa ini akan keluar dalam ulangan nanti yaitu pertama titik, kedua garis, ketiga bidang, keempat bentuk, kelima warna, keenam tekstur, ketujuh ruang, dan ke-8 gelap terang. Ibu minta kalian menghafal, nanti akan Ibu tanyakan lagi. Secara umum, dalam menggambar terdapat macam alat dan bahan untuk menggambar model. Bagi pemula yang memiliki fungsi dan kegunaan itu, yang pertama adalah pensil. Pensilnya berukuran 2H atau HB dan B2B atau lunak. Kedua, penghapus.
Penghapusnya harus lunak dan lentur untuk membersihkan garis-garis pensil tanpa merusak kertas. Ketiga, kertas. Kertas gambar sesuai dengan kebutuhan, jangan terlalu tipis, dan usahakan yang memiliki tekstur. Beberapa jenis kertas dapat digunakan untuk menggambar model, seperti kertas ukuran standar A3, A4, dan kuarto. Untuk latihan, kamu bisa juga menggunakan kertas buram. Yang keempat, pensil warna. Pensil warna dapat dilakukan dengan cara mengarsir atau memblok warna. Dan yang kelima, krayon. Bahan krayon terdiri atas dua macam, yaitu bahan berbasis kapur dan minyak atau lilin. Yang keenam, cat air merupakan salah satu bahan yang menggambar yang menghasilkan kesan warna berbasis air. Cat air terdiri atas bentuk tube dan batangan. Bentuk tube menggunakan palet dan campuran air, sedangkan cat air dalam bentuk batangan dapat langsung digunakan tanpa mencampur dengan air. Di sini terdapat langkah-langkah menggambar model. Kamu lihat, yaitu yang pertama adalah kalian harus mempersiapkan alat dan bahan. Yang kedua, pengamatan. Yang ketiga kalian tentukan teknik menggambar kalian. Keempat, membuat sketsa. Kelima, kalian dapat menyelesaikan gambar. Dan keenam adalah finishing. Kalian rapikan semuanya agar tidak terlihat kotor, gambar terlihat terang dan enak untuk dilihat. Ada teknik dalam menggambar model. Teknik-teknik dalam menggambar model merupakan cara yang dilakukan dengan menggambar model. Terdapat berbagai cara atau teknik dalam menggambar model tergantung media yang digunakan. Teknik menggambar model menurut media yang digunakan adalah yang pertama, menggambar dengan menggunakan pensil arang, pensil warna, dan krayon. Ada yang namanya teknik arsir, ada teknik pointillis, ada teknik dusel, kamu lihat di sini contohnya. Ada contoh teknik arsir. Kamu lihat berupa gambar tangan dengan jari-jarinya kelihatan dengan menggunakan pensil tanpa cat air atau tanpa pewarna, hanya dengan menggunakan pensil. Teknik menggambar atau dusel bisa kamu lihat dengan atau gosok. Dusel itu gosok ya. Kamu lihat contohnya seperti ini. Dan ini adalah menggambar pointillis. Contohnya dengan titik-titik. Untuk menggambar dengan media cat ada beberapa teknik, yaitu yang pertama teknik transparan atau akuarel, teknik plakat, teknik pointillis, dan teknik blok. Contohnya ada di bawah ini semuanya, di gambar ini. Contohnya ada semuanya, yang mana teknik blok, teknik akuarel, teknik plakat, dan teknik pointillis. Bisa kalian lihat di sini contohnya. Dan dari semua materi yang Ibu berikan hari ini, mungkin kalian ada yang ingin kalian tanyakan, silakan. Dan di situ kemarin Ibu sudah berikan tugas yang pertama, yaitu kalian memberikan kesimpulan dalam materi ini semuanya. Kalian simpulkan inti dari materi mengenai menggambar model. Dan yang kedua adalah kalian tugasnya adalah mencari objek gambar yang ada di sekelilingmu, baru kalian gambar. Oke, sekian dulu dari Ibu. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari kalian, silakan melalui WA saja ya. Kalian bisa WA dari WA kalian ke WA Ibu, silakan kalian japri atau dengan di grup ini silakan. Selamat mengerjakan tugas dari Ibu. Sekian dulu dari